Presiden Joko Widodo sedang dirujak oleh orang-orang yang pernah menjadi pemuja garis kerasnya. Mereka sewot menyemprot Jokowi membangun politik keluarga lantaran kedua anak kandungnya plus menantunya terjun ke dunia politik melalui jalur yang berbeda-beda. Tapi poinnya bukan hanya itu. Ada hal lain yang jadi sasaran tembak utama, yaitu dukungan abu-abu Jokowi dalam Pilpres. Mereka marah karena Jokowi tidak terang-terang mendukung jagoannya, tapi malah terlihat condong ke calon lain. Kemarahan mereka kian menjadi setelah ada putusan Mahkamah Konstitusi yang dinilai menguntungkan salah satu peserta Pilpres. Dan itu dinilai sebagai upaya melanggengkan pengaruh politik keluarga Jokowi di tingkat elit. Selama lebih dari 1 dekade, para pemuja garis keras itu atau oleh banyak orang disebut buzzer bayaran, menempatkan Jokowi pada kasta tanpa celah. Mereka selalu mendukung apapun yang dilakukan Jokowi dan menjadi benteng utama dalam mengadang gelombang kritikan yang dialamatkan kepada presiden asal Solo itu. Tapi kini arah anginnya mendadak berubah. Mereka berbalik arah dan menghujani Jokowi dengan narasi gelap tentang praktik politik keluarga. Padahal hampir semua politisi di Indonesia melakukan hal seperti itu. Bukan hanya Jokowi, tapi nyaris semuanya. Siapa saja mereka? Berikut ulasannya. Megawati Soekarno Putri. Bila ditanya siapa ketua umum yang paling lama memimpin partai politik, jawabannya akan mengarah kepada Megawati Soekarno Putri. Putri Presiden pertama Republik Indonesia ini sudah lebih dari 20 tahun menakodai PDI Perjuangan. Posisinya tidak tergantikan meski Partai Merah tersebut sudah berkali-kali menggelar kongres. Bahkan saat dirinya menjadi Presiden Indonesia yang dijabat mulai Juli 2001 sampai Oktober 2004, ia tidak melepas jabatan ketua umumnya. Seandainya ia bukan anak Soekarno, apa ia bisa menjadi ketua umum partai politik dan membangun dinasti kekuasaannya hingga mengakar seperti sekarang? PDI Perjuangan seakan milik Terah Soekarno. Bukan hanya Megawati, anak-anaknya pun dilibatkan dalam kepengurusan partai di tingkat pusat. 2 di antaranya adalah Puan Maharani yang merupakan anak Megawati Taufik Kemas dan Prananda Prabowo, putra Megawati Surindro Sutioso. Selain itu, anak Puan Maharani yang berarti cucu Megawati, Diah Pikatan Hapsari, tercatat sebagai bakal caleg DPR RI dari PDI Perjuangan untuk Dapil Jawa Tengah 4. Ia mengikuti jejak ibunya, Puan Maharani, yang juga bakal caleg di Dapil Jawa Tengah 5. Di luar Terah Soekarno, tidak sedikit politisi PDI Perjuangan yang juga membangun dinasti kekuasaannya. Misal suaminya jadi bupati, istrinya jadi anggota legislatif. Bukan hanya 1 periode, tapi didorong juga untuk maju di periode selanjutnya. Haritanu Sudibyo. Sukses membangun bisnis media massa di bawah bendera MNC Group, Haritanu Sudibyo mencoba peruntungan di dunia politik praktis. Setelah sempat bergabung dengan Partai Nasdem dan Partai Hanura, pada Oktober 2014 ia mendirikan Partai Persatuan Indonesia atau Perindo dan menjadi ketua umumnya. Sejak kemunculannya, Partai Perindo telah menyusup ke benak masyarakat Indonesia. Karena setiap hari pada satu masa, iklannya selalu muncul di televisi-televisi milik Haritanu Sudibyo. Saking sering tayang tanpa kenal waktu, sebagian masyarakat jadi hafal Mars Perindo. Kendati begitu, pada pemilu 2019, Partai Perindo tidak berhasil masuk Senayan karena cuma bisa mengumpulkan 2,67% suara. Angka itu masih jauh dari ambang batas parlemen sebesar 4%. Jelang pemilu 2024, Partai Perindo sempat menjadi perhatian publik lantaran Haritanu Sudibyo dan keluarganya ramai-ramai jadi bakal calon anggota legislatif. Tidak tanggung-tanggung, Hari memboyong istri dan kelima anaknya untuk membangun politik keluarga di DPR RI. Selain Haritanu Sudibyo yang jadi bacaleg DPR RI di Dapil Banten 3, istrinya pun, Liliana Tanajatanu Sudibyo, terdaftar sebagai bakal caleg Partai Perindo untuk Dapil Jakarta 2. Sebagai pemilik partai, mereka dengan mudah mendapatkan nomor urut 1. Kelima anaknya pun tidak ketinggalan.
Anak pertama Hari, Angela Tanusudibio, terdaftar sebagai bakal caleg Partai Perindo untuk Dapil Jawa Timur 1 dengan nomor urut 1. Anak keduanya, Valencia Tanusudibio, menjadi bakal caleg di Dapil Jakarta 3 juga nomor urut 1. Kemudian anak ketiganya, Jessica Tanusudibio, terdaftar sebagai bakal caleg di Dapil NTT 2 dengan nomor urut 1. Lalu anak keempatnya, Clarissa Tanusudibio, jadi bakal caleg di Dapil Jawa Barat 1, dan anak bungsunya, Waren Tanusudibio, terdaftar sebagai bakal caleg di Dapil Jawa Tengah 1. Susilo Bambang Yudhoyono. Mantan Presiden Indonesia 2 periode ini namanya masih berkibar di jagat politik tanah air. Posisinya sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat membuat dirinya kerap terlibat dalam agenda-agenda politik nasional, termasuk dalam Pilpres 2024. Nama pria yang akrab disapa SBY ini memang tidak bisa dipisahkan dari Partai Demokrat. Sejak didirikan pada 2001, Partai Demokrat tumbuh menggurita bersamaan dengan popularitas SBY di kala itu yang sedang naik, hingga mengantarkan SBY menjadi Presiden Indonesia pada 2004 dan bertahan 2 periode sampai 2014. Jelang berakhir masa jabatannya sebagai Presiden, pada 2013, SBY menjadi Ketua Umum Partai Demokrat menggantikan Anas Urbaningrum yang tersangkut kasus korupsi. Jabatan itu ia emban sampai 2020, lalu dilanjutkan oleh anak sulung SBY, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Bukan hanya AHY, anak kedua SBY, Edi Baskoro Yudhoyono pun turut dimasukkan ke dalam jajaran pengurus pusat Partai Demokrat sebagai Wakil Ketua Umum. Selain itu, ia pun didapuk menjadi Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR RI. Jauh sebelum era AHY, Partai Demokrat pernah dipimpin oleh orang yang memiliki pertalian keluarga dengan istri SBY, Ani Yudhoyono. Dia adalah Hadi Utomo yang menjadi Ketua Umum Partai Demokrat periode 2005 sampai dengan 2010. Prabowo Subianto. Dalam setiap agenda pemilihan presiden dan wakilnya, nama Prabowo Subianto tidak pernah bolos dari percaturan politik tingkat elit. Sejak 2004 hingga sekarang, namanya selalu masuk dalam daftar calon presiden Indonesia. Kendati berkali-kali kalah, tapi ia tidak menyerah. Buktinya dalam Pilpres 2024, ia akan kembali tarung melawan 2 kandidat lainnya. Nama Prabowo Subianto tidak bisa dipisahkan dengan Gerindra, partai politik yang ia dirikan bersama adiknya pada 2008. Sejak awal, Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra memang lekat dengan kepentingan politik keluarga. Ada 2 nama sentral yang sangat berperan dalam kelahiran Partai Gerindra. Mereka adalah kakak adik bernama Prabowo Subianto dan Hasim Joyo Hadikusumo. Hingga kini keduanya masih aktif di partai. Prabowo jadi Ketua Umum sekaligus Ketua Dewan Pembina, sedangkan Hasim jadi Wakil Ketua Dewan Pembina. Bukan hanya itu, anaknya Hasim, Rahayu Saraswati pun dimasukkan jajaran pengurus pusat Partai Gerindra. Ia ditunjuk menjadi Wakil Ketua Umum bidang pemuda, perempuan, dan anak. Dalam pemilu 2024, ia pun tercatat sebagai bakal caleg Dapil Jakarta 3. Selain keluarga Prabowo, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani pun menempuh jalan ninja yang sama. Ia dan istrinya sama-sama maju sebagai bakal calon anggota DPR RI dari dapil yang berbeda. Ahmad Muzani maju di Dapil Lampung 1, sedangkan istrinya Himatul Aliyah akan berebut suara di Dapil DKI Jakarta 2. Ridwan Kamil. Nama yang terakhir ini tak pernah lepas dari sorotan lensa wartawan. Kendati sudah tidak lagi menjadi pejabat publik, Ridwan Kamil masih diburu para jurnalis untuk dikonfirmasi banyak hal, terutama soal pemilu 2024. Belakangan, ia disebut-sebut akan menjadi tim pemenangan Ganjar Mahfud. Padahal dirinya merupakan Wakil Ketua Umum Partai Golkar yang mengusung Prabowo Gibran. Namun kabar itu ditepis oleh pengurus Partai Golkar. Di luar urusan Pilpres, Ridwan Kamil juga ternyata punya hajat pileg. Istrinya, Atalia Praratya, jadi bakal caleg Partai Golkar di Dapil Jawa Barat 1 dengan nomor urut 2. Ia akan berebut suara dengan Nurul Arifin yang diberi nomor urut 1.
Selain Natalia, Partai Golkar pun kembali memilih Vivandra Airlangga yang merupakan putra dari Ketua Umum Golkar Erlangga Hartanto untuk menjadi bakal caleg di Dapil Jawa Barat 5. Lantaran anak Ketua Umum, ia pun mendapat nomor urut 1. Selain nama-nama tadi, masih banyak bakal calon anggota DPR RI yang punya hubungan keluarga dengan pengurus partai politik di tingkat elit. Hal itu seakan menjadi jalan ninja untuk mengokohkan politik keluarga yang sudah mengakar di Republik ini.